Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Halo semuanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, pintar. Awesome kids. Yang lebih keras lagi, awesome kids. Yang lebih keras lagi, awesome kids. Yes I am. Yes, I am. Yes, puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Semuanya berdiri. Oke, puji Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu. Dan kami boleh berkumpul di hari Minggu yang diberkati ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Itu semua karena Tuhan Yesus sayang sama kami. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, kami percaya Roh Kudus bersama-sama dengan kami, bahkan menjamah kami di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Adik-adik, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Adik-adik tetap berdiri dan kita akan angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Ayo, semuanya yang semangat ya nyanyinya ya. Nyanyi sambil senyum, oke? Tepuk tangan ya. Hey, asik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Semuanya, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku,
selamanya. Yeay, haleluya. Semuanya tepuk tangan ya. Sekali lagi ya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Semuanya, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeay. Selamanya. Yeay. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih tetap berdiri. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Masih tetap berdiri ya. Tutup matanya dan kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat satu pujian, Lingkupiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta,
Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, Prince and Princesses yang disayang Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Mantap, sehat semua ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang tema Tuhan hadir atau The Lord is present atau Jehovah Shammah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan hadir. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mengerti dan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka adik-adik Alkitab kita sama-sama. Yang pertama, adik-adik siapkan dulu di Kejadian yang ke-28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang kedua, di kitab Yehezkiel 48 ayat 35. Kita baca yang pertama dulu ya, yang di kitab Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Pembacaan yang kedua, Yehezkiel 48 ayat yang ke-35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Adik-adik, Tuhan hadir melalui mimpi Yakub. Yakub merasakan kehadiran Tuhan lewat mimpinya. Tuhan hadir untuk memberkati Yakub, bahkan juga untuk memberkati keturunannya. Tuhan juga berjanji kepada Yakub untuk menyertai dan menjaga kehidupan Yakub. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan?
Tentu bisa adik-adik. Ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya tinggal di hati kita setiap saat dalam hidup kita, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Adik-adik, kehadiran Tuhan bukan hanya pada saat kita ibadah atau saat kita sedang bersekutu, tetapi Tuhan juga hadir di rumah kita, Tuhan hadir di sekolah kita, Tuhan hadir ketika kita bepergian, dan dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Adik-adik, Tuhan juga hadir pada saat kita sedang takut. Tuhan hadir untuk memberikan kepada kita ketenangan ketika kita takut. Tuhan hadir di saat kita sedih. Tuhan hadir untuk menghibur kita ketika kita sedih. Tuhan hadir pada saat kita sedang sakit. Tuhan hadir untuk memberikan kesembuhan waktu kita sakit. Tuhan juga hadir loh adik-adik pada saat kita sedang khawatir. Disitulah Tuhan hadir untuk memberikan kepada kita damai sejahtera ketika kita sedang khawatir. Adik-adik, jika kita tahu bahwa Tuhan hadir, maka respon kita adalah, catat ya adik-adik, yang pertama, kita sadar dan kita sujud menyembah kepada Tuhan. Kalau seandainya presiden hadir di sekolah adik-adik, bagaimana kira-kira sikap adik-adik? Ya, tentunya adik-adik harus bersikap hormat dan bersikap sopan. Apalagi ketika Tuhan hadir di hidup kita adik-adik. Kita harus menghormati Tuhan lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat tingkah laku kita yang benar. Yang kedua, kita buka hati untuk ditegur dan dinasehati. Roh Kudus yang ada di hati kita akan menegur dan akan menasehati kita melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Tuhan juga memakai orang tua kita, kakak-kakak trainer di gereja dan guru-guru di sekolah sebagai alatnya Tuhan untuk menegur dan menasehati kita adik-adik. Yang patut adik-adik lakukan adalah membuka hati untuk mau ditegur dan dinasehati untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Keadaan memang tidak selalu baik ya adik-adik, tidak selalu menyenangkan. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita sedih, ada kalanya nilai kita di sekolah turun, jadi jelek ya adik-adik. Atau ada kalanya teman kita yang tadinya baik malah menyakiti kita. Bahkan orang tua kita juga sering marah-marahin kita. Itu keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi adik-adik, kita terus harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan hadir sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik, karena Tuhan sanggup mengubah keadaan yang tidak baik menjadi kebaikan buat hidup kita. Yang keempat, kita berserah penuh kepada Tuhan. Adik-adik mungkin saat ini sedang dengar berita-berita ada perang, ada bencana alam di beberapa tempat, ada penyakit-penyakit baru yang muncul, ada kelaparan di beberapa negara yang membuat kita takut ataupun membuat kita khawatir. Tapi tetap percaya adik-adik, berserah penuh kepada Tuhan. Kita tetap beriman bahwa kalau Tuhan janji, Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti menyertai kita walau dalam keadaan apapun. Kita tetap berserah penuh kepada Tuhan. Adik-adik,
Kita patut bangga dan bersyukur karena kita memiliki apa yang dunia tidak miliki, yaitu Tuhan hadir di hidup kita. Tuhan mau tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita setiap saat. Kehadiran Tuhan bermaksud untuk menolong kita, menjaga kita, melindungi kita dari yang jahat. Kehadiran Tuhan juga untuk membuat kita berhasil dan beruntung, untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Kehadiran Tuhan juga untuk membela kita adik-adik, untuk memberkati kita dengan berkat-berkat yang indah, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan hadir untuk juga mengadakan mujizat-mujizat bagi hidup kita, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu adik-adik, kita mau memberikan hidup kita yang terbaik sebagai penyembahan yang benar kepada Tuhan, karena betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik terus setia ya, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memperkatakan firman Tuhan. Adik-adik terus setia untuk berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ayat hafalan kita minggu ini dari Zefanya 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Sampai di sini firman Tuhan adik-adik. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bangga dan bersyukur mempunyai Tuhan yang mau hadir dalam hati kami, dalam hidup kami setiap saat. Ini kami Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.